Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis survei pilihan anak muda terhadap calon presiden pilihannya. Sejumlah nama kepala daerah masuk dalam jaring survei dan jika Pilpres digelar hari ini, setidaknya ada 17 nama yang disebut, diantaranya nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil hingga Prabowo Subianto masuk dalam jaring survei tersebut. Apa kemudian yang mempengaruhi anak muda untuk memilih tokoh serta calon presiden di 2024. Kita bahas dengan narasumber yang sudah terhubung lewat sambungan Zoom dari luar studio, Muhammad Adam Kamil, peneliti Indikator Politik Indonesia. Selamat malam, Bang Adam. Selamat malam, Mas Ferdi. Ya, terima kasih sudah bergabung dengan kita malam ini. Sehat, Bang ya? Alhamdulillah sehat. Oke, Bang, sebelum kita elaborasi nama-nama yang tadi sebagian sudah saya sebut dan juga scoring yang diberikan oleh oleh teman-teman di indikator politik, kita ingin mengetahui lebih lanjut dulu seberapa kuat sebenarnya atau seberapa besar suara millennials ini berpengaruh pada siapa yang akan menjadi presiden di 2024. Oke. Tahun 2024 mendatang itu kemungkinan besar struktur pemilih itu didominasi oleh kalangan milenial dan adik-adiknya. Oke. Di kisaran umur 40 tahun ke bawah itu jumlahnya mungkin proporsinya hampir mendekati 60%. Oleh karena itu ini sangat dominan. Nah, sementara untuk 17 sampai 21 tahun di tahun 2024 itu akan jadi pemilih pemula. Oleh karena itu menjadi penting untuk kita cek, kita uji seberapa kelompok pemilih pemula ini kemudian memahami, mengerti, bisa menyuarakan pendapatnya terhadap isu-isu sosial kemasyarakatan termasuk urusan politik. Oke. Kita ingin tahu juga dari survei yang disampaikan kan memang ada persentasenya ya, masing-masing ada yang 15,2% begitu ya untuk Anies Baswedan, Ganjar ini di 13,2%, Ridwan Kamil di 10,2%. Nah, kita ingin lebih mengetahui parameternya apa, karena kalau yang dulu-dulu nih ya, kalau kita lihat polanya atau yang terjadi adalah ada politik yang bermain di sana, mungkin ada playing victim, ada rasa ibas, kemudian elektabilitasnya naik begitu dengan kondisi-kondisi yang dibuat seperti ini. Nah, untuk kasus di 2004, masihkah seperti itu strateginya atau sudah cukup realistis? Ke depan kita nggak tahu dinamikanya akan lebih besar terjadi. Namun demikian untuk saat ini minimal adalah pengetahuan kalangan muda ini terkait dengan calon-calon yang kemungkinan akan menjadi capres di 2024 itu seperti apa, begitu. Paling tidak seperti itu. Nah, oleh karena itu yang mereka ketahui kemungkinan besar adalah orang-orang yang paling dekat dengan mereka. Misalkan orang-orang dari Jawa Tengah itu lebih banyak memilih Pak Ganjar. Orang-orang dari Jawa Barat kecenderungannya lebih banyak ke Kang Emil. Kemudian Banten, DKI itu juga kecenderungannya kepada Pak Anies. Kemudian juga dari wilayah lainnya juga meskipun beberapa nama memiliki basis wilayah karena sebagai gubernur gitu, tapi di wilayah lainnya juga cukup kuat basis dukungannya. Tapi paling tidak untuk saat ini itu adalah ya sebegitulah pengetahuan mereka terhadap calon-calon yang kemungkinan atau yang potensial ke depan akan maju menjadi capres. Oke, yang dilihat oleh milenials ini apa sih, ketokohannya atau memang soal kapabilitas dan kredibilitasnya begitu? Karena kan kalau dari deretan nama 17 nama itu di posisi 4 dan 5 tuh Sandiaga Uno masih punya suara persentase begitu. Bahkan Prabowo Subianto juga punya persentase, AHY juga ada di bawahnya begitu. Ini bagaimana? Apakah ini nanti juga bisa berpotensi untuk menjaring atau mengamankan pemilih-pemilihnya yang saat ini masih loyal begitu? Iya, paling tidak untuk saat ini adalah ketokohannya dulu. Beliau adalah tokoh nasional, beliau adalah tokoh lokal, tokoh provinsi gitu. Sementara untuk kredibilitas terkait dengan peningkatan citra
personal calon, itu kemungkinan besar saat ini sangat sulit mungkin para kepala daerah, para pejabat publik ini untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Karena apa? Karena kita menghadapi persoalan bersama, yaitu pandemi, sehingga semua semua kegiatan itu terfokus kepada penanggulangan COVID ini. Kemungkinan kalau COVID ini nanti sudah bisa tertanggulangi dengan dengan baik, maka kemungkinan ke depan nanti para tokoh-tokoh ini bisa lebih leluasa dalam menarik simpati pemilih. Emang seberapa apatis sih, Bang, pemilih milenial ini terhadap kondisi politik secara keseluruhan saat ini? Nah, justru itu, ini yang menarik, bahwa kita kan menganggap bahwa kelompok katakanlah pemilih pemula, ya anak muda gitu, pengetahuannya minim karena mereka belum pernah berpartisipasi dalam politik elektoral, ikut pemilu, belum pernah mereka ikut pemilu. Nah, tapi respon mereka, kalangan muda ini, misalnya seperti evaluasi terhadap kinerja presiden, evaluasi terhadap kinerja demokrasi, itu dijawab dengan cukup baik. Bahkan responsnya itu kalau kita bandingkan dengan temuan survei publik secara umum, itu sangat mirip sekali. Non-responnya itu sangat kecil, gitu. Itu artinya kan mereka mengerti dan bisa menyuarakan situasi yang saat ini, misalkan seperti kinerja presiden, kemudian kinerja demokrasi dan sebagainya. Nah, terkait dengan pilihan-pilihan calon juga saya kira itu tidak jauh berbeda dengan respon publik secara umum. Kalau kita lihat di situ ada sekitar 30-31% yang masih belum menyuarakan atau belum bisa memilih, nggak tahu siapa yang mau dipilih kalau sekarang gitu. Dan itu juga terjadi di respon tersebut juga terjadi pada publik secara umum, tidak hanya pada kalangan muda. Oleh karena itu kita menilai bahwa kalangan muda ini mengerti mereka, aspirasinya nampak gitu. Tapi kalau paham terhadap situasi. Oke, tapi kan juga, kita tahu, gitu. Ya. Kita kan tahu, Bang Adam, politik itu kan kadang tidak berpihak pada perasaan publik yang memang punya yang berpotensi maju diusung terus gitu, namanya bakal terus didorong terus begitu. Ya itu dia, makanya kalau sekarang kan mungkinan kayak misalnya Pak Prabowo, itu kan Pak Prabowo itu minim sekali pemberitaannya ya di media gitu, atau mungkin di media sosial gitu, itu sangat minim. Nah, ke depan kan kita nggak tahu nanti dinamikanya seperti apa. Kemudian isu-isu di media juga kan yang terkait dengan kontestasi pilpres ini juga kan masih belum jelas arahnya. Partai-partai politik juga masih belum tahu arahnya kemana. Misalkan partai politik terbesar aja PDIP juga menganggapnya secara umum ini masih terlalu pagi, masih terlalu dini, nanti aja, kita sekarang kerja dulu, fokus dulu untuk menanggulangi persoalan COVID-19 dan sebagainya. Oke, walaupun dari sekarang udah ada yang janjian gitu ya, parpol untuk ngusung siapa, bawa nama siapa gitu ya Bang ya, kira-kira ya? Ya itu boleh-boleh aja. Oke. Itu boleh-boleh aja. Kalau kita lihat sekarang dalam survei yang lebih luas begitu ya, secara publik yang lebih besar begitu, nama-nama yang eksis hari ini itu potensinya seberapa besar sih Bang kalau kemudian ditarik ke ranah millennials? Apakah nama-nama ini otomatis akan tersingkir karena minimnya publikasi dan juga bagaimana mereka eksistensi pemilih muda ini kan sekarang polanya lebih banyak bermain di media sosial begitu ya. Mana yang lebih sering terpublikasi, mana yang lebih sering di endorse begitu kira-kira akan lebih populer begitu. Nah, ini bagaimana strategi ini juga dilirik nggak oleh partai politik yang selama ini bermain di sini? Iya, ya memang kalau kita lihat dari publik secara umum, kita rilis terakhir tentang Pilpres kalau nggak salah Oktober ya. Kalau nggak salah Oktober, kalau dari situ itu memang Pak Prabowo masih leading, tapi konsisten bahwa 5 nama ini leading di atas gitu.
nama ini konsisten. Itu artinya juga deviasi antara kalangan muda ini dengan kelompok pemilih secara umum juga tidak begitu jauh bedaannya gitu. Jadi memang tokoh-tokohnya kemungkinan memang 5 nama ini nih yang kemungkinan ke depan akan menjadi bicaraan dari partai-partai politik untuk melakukan negosiasi-negosiasi, lobby-lobby dan sebagainya. Ekosistemnya sudah mendukung nggak sih Bang Adam? Ekosistem politik kita kan biasanya cukup emosional gitu, merespon hal-hal yang katanya dikondisikan. Misalnya ada isu-isu yang diseret, isu SARA begitu, isu soal sentimen agama begitu. Ini bagaimana kira-kira? Pola ini akan masih dibayang-bayangi seperti yang terjadi hari ini atau bagaimana? Kalau sampai saat ini, ya mungkin polarisasi tersebut masih ada dan itu biasa dari setiap pemilu ke pemilu juga isu-isu yang primordial seperti itu selalu muncul. Tapi ke depan mudah-mudahan itu bisa lebih lebih cair, tidak begitu terpolarisasi gitu kan. Karena sekarang ini kita mayoritas kalangan muda ini, di mana biasanya kalangan muda itu lebih fleksibel dan sebagainya. Dan lebih realistis begitu ya, udah literasi begitu maksud Anda? Iya betul. Generasi muda itu cenderung lebih tinggi tingkat literasi, tingkat pendidikannya. Betul. Jadi ini yang mungkin menjadi kekuatan tersendiri dengan ceruk yang besar begitu ya, di 64%. Ya, mudah-mudahan bisa meredam nanti persoalan-persoalan isu-isu yang lebih primordial di kalangan pemilih nanti. Mudah-mudahan lebih diredam oleh besarnya kelompok pemilih milenial dan adik-adiknya ini. Kalau nama-nama lain dari yang Anda sebutkan tadi, bagaimana sih potensinya? Apa yang kurang kira-kira dari mereka sehingga persentasenya mereka cukup kecil jika kemudian berandai-andai pilpres digelar hari ini? Kan ada nama Puan Maharani, ada Erick Thohir begitu, ada AHY juga di sana, ada siapa lagi? Ada banyaklah nama-nama, 17 nama yang disiapkan di sana. Yang paling dekat kemungkinannya yaitu misalnya Pak Prabowo, Pak Bang Sandi, itu kemarin jadi capres dan cawapres. Kemudian Kang Emil, beliau adalah gubernur. Pak Anies dan Pak Ganjar juga gubernur. Nah biasanya orang akan pilih yang paling dekat dengan kepentingannya gitu. Jadi misalnya Pak Anies, Kang Emil dan Pak Ganjar, ya wilayah-wilayah dari Jawa Barat itulah biasanya yang pendukungnya gitu. Sampai saat ini masih seperti itu aja. Jadi rasanya masih akan sama begitu ya kira-kira dengan situasi. Ya, masih sama. Dan untuk nama-nama lain saya kira juga ke depan. Ya karena kan kita nggak tahu dinamika ke depan nanti seperti apa. Itu masih sangat potensial. Tidak tertutup kemungkinannya gitu. Seperti misalnya Pak Erick Thohir mungkin. Atau Pak Muldoko misalnya. Atau siapapun lah di situ yang Ibu Puan dan sebagainya. Mas AHY gitu. Ke depan itu tentu saja masih potensial gitu. Cuma untuk sekarang kan karena pada umumnya isu-isu di media-media itu belum jelas arah dukungan partai, arah kemungkinan capres yang akan maju, itu juga kan belum jelas. Paling jelasnya itu informasi yang seperti ini. Oh ini nih yang banyak dukungannya. Paling jelas ya seperti itu. Tapi ke depan kan nanti masih akan berdinamika lagi. Oke, dinamika yang juga tidak bisa kita pisahkan Dok, soal isu-isu yang terjadi hari ini, misalnya nih isu yang yang berkembang soal korupsi begitu, atau ada itu yang paling populer nih, ada beberapa elit-elit partai yang masih menguasai sejumlah wilayah begitu, dan mereka punya kaki-kaki untuk menguasai para pemilih-pemilih yang potensial begitu. Ini bagaimana nanti? Apakah ini akan bisa berubah secara total atau menyesuaikan dengan dinamika yang terjadi nanti? Karena partai politik bagaimanapun kekuatannya juga cukup besar untuk mengatur strateginya.
Saya kira kalau isu-isu besarnya tentu tidak akan banyak bergeser ya dari isu-isu yang sebelumnya, misalkan korupsi dan sebagainya, karena memang itulah celah bagi tokoh-tokoh ke depan untuk menonjolkan dirinya, untuk memperlihatkan ini kami punya platform seperti ini untuk mengatasi persoalan-persoalan bangsa yang utama tersebut, misalkan seperti korupsi dan sebagainya. Saya kira kalau isu-isu besarnya itu tidak akan bergeser dari yang sebelum-sebelumnya. Tapi sekarang mungkin belum ke arah sana karena nampaknya kita masih terfokus kepada penanggulangan COVID. Oke, artinya kemudian isu soal kepemimpinan dari tokoh ini juga masih jadi yang utama begitu ya untuk dilihat seberapa jauh kinerjanya begitu untuk mengatasi semua persoalan. Iya. Oke. Iya seperti itu. Jadi sosok yang seperti apa nih lebih spesifiknya? Ya kalau masalah sosok mungkin kita bisa lihat bahwa dari situ kan umumnya 4 dari 5 nama itu cenderung relatif muda ya. Relatif muda, ya oleh karena itu ya konsisten juga dengan basis analisis kita dan sampel kita kalangan muda, ya pilihannya cenderung kepada orang yang muda. Oke, jadi siap-siap lah ya generasi baby boomers begitu ya, sesuai dengan yang diklasifikasikan. Ini juga siap-siap ancang-ancang dari sekarang menyiapkan strategi yang paling strategis begitu ya, karena porsinya nih di 2024 millennials dan Gen Y, Gen Z yang akan punya panggung lebih besar ya, Bang Adam ya. Mereka harus bisa mengikuti habit dari kelompok ini, milenial dan adik-adiknya ini. Mereka itu sangat intens interaksinya dengan media sosial, luar biasa sekali. Oleh karena itu di sini selain basis pemilihnya besar, interaksinya dengan media sosial, dengan informasi-informasi yang berseliweran di platformnya itu sangat tinggi. Nah, oleh karena itu menjadi sangat penting ini. Oke, PR itu sudah mulai dikerjakan dari sekarang supaya tidak ketinggalan ya. Sudah mulai diteliti, dirasa-rasai oleh para calon, oleh partai-partai politik. Oke, biar Bang Adam dan teman-teman juga semakin repot begitu ya untuk menakar siapa kemudian orang-orang ini dan bagaimana perangnya nanti ya. Karena kan nggak mungkin kalau kita mau jadi calon. Oke, urus baik. diri sendiri aja susah. Baik, terima kasih. Cuma mengurus bangsa. Ya, kita tunggu bagaimana selanjutnya Bang Adam, masih di 2024. Kita update lagi nanti. Terima kasih sudah bergabung dengan kita malam ini. Terima kasih, sama-sama Mas Ferdi. Ya.